Halo teman-teman, kali ini di siang hari ya, saya mau lanjut tentang notifications and event di Laravel Bootcamp Build Chirper with Blade. Di video sebelumnya saya sudah mengajak teman-teman menghapus chirp di chapter Deleting Chirp. Nah sekarang kita akan lanjut ke notifications and event. Saya mau baca pakai bahasa Inggris dulu ya. Let's take Chirper to the next level by sending email notifications when a new chirp is created. Jadi Chirpernya ini kita mau naikin nih fiturnya. Jadi sistem Chirpernya ini bisa mengirim email ketika sebuah chirp dibuat. Oke. Nah, di Laravel ini dia menambahkan dukungan mengirimkan notifikasi seperti email, SMS, dan Slack. Oke, kemudian banyak sih kanal-kanal notifikasi yang bisa dipakai selain 3 tadi, email, SMS, dan Slack. Nah, sekarang di sini dijelaskan bahwa notifications may be stored in a database so they may display in your web interface. Store in a database so they may be displayed in your web interface. Maksudnya itu gini. Kalau kita membuat notifikasi, kita bisa simpan itu ke database kita. Terus misalnya kita punya sebuah halaman panel sendiri terpisah dari chirpernya itu, nanti menampilkan list notifikasi, daftar notifikasi yang sudah kita buat, dan kita bisa kirim itu berulang-ulang. Ini praktisnya di tempat yang lain dan selain chirper ya, seperti itu. Dan kita akan mulai dengan di bagian creating the notification. Oke, kita akan membuatnya menggunakan PHP Artisan. Oke, saya akan masuk ke terminal. Ini asumsinya sudah nyala ya, PHP dan npm-nya kita jalankan. Kita sudah di chirper PHP Artisan make notification new chirp. Oke, ini sudah dibuat ya, kelas namanya new chirp di app notifications folder. Oke, saya akan masuk ke VS Code. Di sini adakah namanya new chirp? Oke, sudah ada. Di sini kita akan memasukkan kode program. Oke, sudah saya buka ya kelas new chirp-nya. Lalu saya akan masukkan chirp model di sini yang sudah dibuat, dan kita bisa mengcustomize pesan dengan mengisikan the author's name dan kepingan dari pesan tersebut. Misalnya ini pakai class string ya, jadi class string ini kayaknya bakal di truncate nih, bakal di limit 50 karakter seperti itu. Oke, kita akan mulai aja. Di sini di construct-nya kita akan menerima objek namanya chirp. Chirp. Oke. Nah, sini ya sudah kita terima. Oke, kita harus baca unexpected name, expected. Oke, kita akan kasih method. Sebentar. Oh, sorry. Saya salah ini. Sorry. Chirp. Oke, saya malah pakai paradigma pemrograman bahasa lain. Sorry. Ini kelas chirp dari kelas model, lalu objeknya bernama chirp. Oke, kita ikuti saja dulu. Lalu di sini kita tambahkan keyword public ya. Jadi keyword public ini tujuannya adalah agar objek chirp-nya ini bisa diakses di metode di dalam kelasnya ini. Nah, biasanya kalau teman-teman pernah belajar OP, kita bisa deklarasinya dengan seperti ini, public chirp. Kemudian di sini chirp, lalu di sini this chirp sama dengan chirp. Nah, ini sama aja sih inisialisasi objeknya. Nah, cuman yang tadi itu public chirp, yang ini sama dengan yang
saya jelaskan barusan. Oke, ini sama ya. Jadi nanti kita bisa aksesnya di sini, nanti misalnya di to-mailnya ini kita akan ubah ya. Jadi line-nya itu tidak ada, action juga nggak ada. Kita ganti aja semua. Oke, ini line yang terakhir diisi aja. Ada subject. Subject new chirp from this user, this chirp user name. Oke. Kemudian ini ada greeting new chirp. Oh, ini kapital ya chirpnya yang di subjeknya. New chirp from this chirp user name. Nah, ingat ya, kita bisa langsung kayak bypass ceritanya dari chirp langsung ke object user pakai name, karena ini ada relationship, eloquent relationship yang saya jelaskan di video sebentar, di video ini showing sama creating chirpnya ada di situ. Kemudian line kita panggil kelas string, str string limit. Oke, this chirp message 50, kita batasi 50 karakter. Nah, kalau misalnya ada kejadian seperti ini, teman-teman tinggal tambahin aja di sini. Kita tinggal import kelasnya aja, use illuminate support str. Nah, seperti ini. Jadi ini ada kelas dari string ya, kelas dari string yang dibuat oleh Laravel, yang mana ada metode namanya limit. Limit ini saya melimit jumlah karakter dalam bentuk string seperti itu. Nanti dia bakal di-truncat dengan titik-titik seperti ini. Oke. Kemudian ada action go to chirper URL. Nah, aku pengen lihat gitu, kita pergi ke aplikasi chirper gitu. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi di sini penjelasan lagi, we could set the notification directly from the store method on our controller class, but that adds more work to the controller, which can slow down the request, especially we will be querying database and sending email. Ya, jadi kalau kita umpamakan tuh ya, ketika saya bikin komentar sini ya, ketika bikin create chirp. Oke, ini kan kita ada di store ya. Suaranya mungkin agak berisik karena ada tetangga ngebangun rumah, mohon maaf ya. Di sini ada metode store yang ada di chirp controller store. Nah, itu di sini secara baiknya satu metode itu melakukan satu aksi. Bagusnya seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya kita paksa kirim email ini di dalam metode ini, yang store ini, send mail misalnya, ini bakal ada dua aksi yang terjadi. Yang mana ini asynchronous ini dulu dibuat, baru itu dibuat. Nah, oke, ini baru satu permintaan dari end user di dunia nyata. Bayangkan kalau chirper ini punya 1000 user, anggaplah 1000 user aktif. Setiap kali dia nge-chirp, nge-tweet gitu istilahnya, ini bakal dua kali aksi terjadi. Jadi anggaplah satu request sama dengan 2 aksi, berarti 1000 request, 1000 end user itu sebenarnya 2000 aksi. Yang mana itu bakal ningkatin kapasitas beban server. Jadi di Laravel ini dia pakai attribute dispatch event. Jadi Laravel ini kayak membuat chirp-nya ini, yang notification chirp ini, itu kayak mendengar bahwa
ada yang buat chat nih. Oke, selesainya dulu, tapi kita di balik layar. Oke. Listen for the event create-nya itu, and process in a background queue di balik layar to keep our application snappy. Snappy ini bahasa Indonesianya apa ya? Snappy, cepat, lincah gitu. Oke, sudah. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan teman-teman menangkapnya. Oke, kita ada di selanjutnya, creating an event. Nah, ini dia triggernya. Events are a great way to decouple various aspects of your application, since a single event can have multiple listeners that do not depend on each other. Jadi, event ini adalah sebuah cara untuk memisahkan ya, decouple tuh kayak memisahkan gitu bahasa Indonesianya. Kalau nggak salah sih. Decouple ini couple dan D, ada depan D kan. Jadi kan kayak memisahkan hal, intinya kayak tidak, intinya tuh gini. Since a single event can have multiple listener that do not depend on each other. Jadi bisa jalan sendiri-sendiri tanpa harus tergantung satu sama lain. Oke, kita akan membuat event ini yang mana akan men-trigger ini gitu. Event namanya chirp created. Oke. Kita akan ke terminal lagi, PHP artisan make event chirp created. Oke, di sini ya, chirp created. Oke, this will create a new class at app/events/chirp created. Oke, kita lihat chirp created. Oke, ada di folder app, ada di folder events. Dalam app ada chirp created class. Since we will be dispatching events for each new chirp that is created, let's update our chirp created to accept newly created chirps, so we may pass it on to our notification. Oke, sama ya seperti tadi, kita di constructornya deklarasi public chirp sini kelas model chirp. Kemudian kita akan dispatch event nih. Dimana kita akan dispatch event? Nah, kita berpikirnya kita akan dispatch eventnya di sini di kelas chirp created. Nah, kita akan dispatch eventnya itu di model, yaitu di chirp model. Nah, karena kan gini, karena kan dari controllernya ini kan tadi kan store ya, controller metodenya store, method store, chirp controller metodenya store. Di dalam store-nya ini ada store chirp to chirp model. Nah, di dalam chirp modelnya ini kita akan trigger dia event, yaitu chirp created seperti itu. Oke, gambarannya seperti itu. Nah, di sini dia dispatches event, dispatch. Oke, dispatch itu bahasa Indonesia mengirimkan event, mengirimkan aksi gitulah, kejadian. Nah, di sini kita masukkan keyword namanya dispatches events. Ini adalah sebuah variabel baku ya yang disediakan oleh Laravel. Namanya created, lalu chirp created class. Nah, sudah seperti ini. Kemudian udah selesai created kan. Nah, sekarang nih event tadi dan notification ini kan saling terpisah ya. Kita mau istilahnya menghubungkannya di satu. Jadi kita pakai namanya event listener. Jadi kita di chat di bagian creating an event listener. Nah, cara membuatnya itu adalah menggunakan artisan make listener. Oke, jadi di sini PHP artisan make listener namanya eventnya apa ya? Nama eventnya send chirp created notifications.
send chirp created notifications. Kita kasih parameter eventnya chirp created. Nah ini created. Oke, kemudian send chirp created notification. Saya pakai Ctrl P ya, Command P ya, Command P di Mac, tinggal cari nama filenya apa, atau kalau di Windows pakai Ctrl P. Oke, sini kita pakai implement should queue, jadi kayak antre gitu, should queue. Kita pakai yang mana? Queue should queue. Oke. Kita implement ini, kemudian di fungsi handle, nah di chirp created-nya ini eventnya, di setiap user yang mana ID-nya bukan diri kita sendiri ya, yang ID-nya bukan diri kita sendiri, yang mana ID-nya bukan diri kita sendiri, sebagai user ya, masa lucu saya buat tweet di akun saya sendiri terus tiba-tiba ada masuk kamu membuat tweet gitu, ngapain gitu kan. Saya pengennya kan, saya ingin mengetahui bahwa seorang lain yang saya ikuti itu membuat tweet gitu atau chirp. Nah, jadi logiknya tidak seperti ini. Kemudian di sini user notify new chirp event chirp. Maaf ya, saya sedikit sendawa karena habis makan. Oke, sudah selesai seperti ini. We have marked our listener with should queue interface, which tells Laravel that listeners should be run in a queue. By default, the database queue will be used to process job asynchronously. Jadi, by default itu database queue itu akan diproses secara asinkronus. Asinkronus itu ya kayak gini loh, kamu kayak miss call orang, tapi kamu nggak bakal tunggu sampai dia nerima telepon kamu gitu. Kamu kayak miss call munculin 3 kali nada dering, kamu tutup gitu, kayak call me back gitu. To begin process queue jobs, you should run php artisan queue artisan command in your terminal. Oke. Nah, sekarang ini we also configure our listener to send notification to every user except the author of chirp. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya nggak mau dong nerima chirp yang buatan saya sendiri lewat notifikasi gitu. Nah, sebenarnya chirp-nya ini belum ada fitur following ya, dan emang sengaja dibuat sederhana seperti ini oleh Laravel, tujuannya untuk mempermudah, untuk mengajarkan konsep MVC Laravel dan fitur-fitur yang ada di Laravel. Dan saya pun juga nggak ada niatan untuk memperbaharui fitur ini, menambah fitur-fitur kayak gitu. Biarlah mereka yang mengurusnya, orang-orang media sosial sana. Okay, in reality, this might annoy users, so you want to implement following feature yang tadi saya sebut, so users only receive notifications for accounts they follow. Okay. Nah, sekarang kita mau tes nih.